Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami menghadap hadirat-Mu dan kami rindu diisi oleh firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, teduhkanlah hati kami, supaya firman-Mu benar-benar menjadi berkat bagi kami. Dan hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berkata-kata melalui mulut hamba-Mu, supaya isi hati Tuhan boleh disampaikan dan setiap yang mendengar mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Kita baca dalam bentuk responsoria, saya baca ayat genap, kita semua baca ayat ganjil. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Tema kita hari ini, kasih mengalahkan ketakutan. Kasih mengalahkan ketakutan. Apa yang mendorong? Yang mendorong seseorang melakukan hal-hal yang genting, hal-hal yang mengerikan, itu berdasarkan kasih. Ketika rumah terbakar, lalu dia tahu bahwa ada anaknya di dalam, dia berani terobos, ya. Dia berani terobos rumah yang sedang terbakar karena dia sangat mengasihi anaknya. Kenapa orang takut menghadapi api? Karena dia tidak memiliki kasih. Dia tidak memiliki kasih terhadap orang yang ada di dalam api itu. Tapi ketika anaknya sendiri atau keluarganya yang sangat dia kasihi, dia tidak pikir panjang apakah dia akan mati, apakah dia disambar api, tidak dipersoalkan demi kasihnya. Jadi kasih itu memberi, ya, memberi semangat. Kasih itu memberi kekuatan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi Tuhan Yesus mengapa berani meninggalkan sorga? Tuhan Yesus mengapa berani menghadapi banyak penderitaan? Kita melihat di sini bahwa ketika dia masuk Yerusalem, Yerusalem itu adalah tempat beribadah. Dan Yerusalem itu adalah tempat Yesus akan ditangkap. Dia sudah tahu. Tuhan Yesus sudah tahu, maka dia nggak jauh dari Yerusalem. Biasanya kalau kita tahu ini tempat di mana kita akan dimusuhi, tempat di mana orang tidak senang kepada kita, banyak orang yang membenci kita, kita akan jauh dari situ. Kita akan menghindar. Tapi kebalikannya, Yesus yang sudah tahu bahwa kota Yerusalem, tempat di mana dia akan ditangkap, justru dia tidak boleh jauh dari situ. Dia selalu dekat dari Yerusalem, walaupun dia melayani di sekitar kota Yerusalem, tapi arahnya selalu ke Yerusalem, ujungnya ke Yerusalem. Maka kita lihat di dalam perjalanannya,
di ayat 32, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia berjalan di depan. Ini Yesus ya. Yesus berjalan di depan, lalu murid-muridnya mengikuti dari belakang. Dia menghadapi penderitaan itu barisan terdepan. Orang kalau menghadapi ketakutan sembunyi ya, di belakang dia. Di belakang orang. Misalnya ada yang mau menyerang, dia akan bersembunyi. Berondok di belakang orang. Tapi dia berjalan di depan, dia sendiri yang sudah tahu akan ditangkap. Waktu dia berjalan di depan, yang ketakutan, yang merasa cemas justru murid. Murid-murid ini, ya, murid-murid yang merasa cemas, murid yang merasa ketakutan, bukan Yesus. Mengapa muridnya cemas dan muridnya takut? Karena mereka membayangkan bahwa di Yerusalem itu banyak sekali orang yang merencanakan kejahatan terhadap Yesus. Banyak sekali hal-hal negatif yang akan terjadi terhadap diri Tuhan. Sehingga mereka merasa cemas. Mereka merasa ketakutan. Bagaimana nanti Tuhan kalau dia ditangkap, kalau dia akan dianiaya. Sementara Tuhan Yesus tidak mempunyai panglima perang. Dia tidak bawa panglima perang. Biasanya kalau raja, dia punya panglima perang. Dia punya ajudan. Dia punya prajurit yang sangat kuat untuk melawan musuh. Tapi Yesus tidak bawa. Tuhan Yesus mau menghadapi banyak kesulitan, banyak penderitaan di depan, dia tidak bawa pembela. Dia tidak membawa tentara perang, prajurit yang tangguh, tidak ada. Jadi waktu Yesus tidak ada prajurit yang tangguh, murid-murid yang merasa ketakutan. Murid-muridnya yang cemas sekali, bagaimana nanti dengan Tuhan kami? Kami tidak ada senjata. Kami tidak bisa membela. Kami tidak bisa menolong. Bagaimana nanti dengan Tuhan? Ya, kita pun kan sering cemas ya. Kita mau tolong Tuhan. Ya kan? Kan kita yang sering mau tolong Tuhan. Sehingga kita cemas. Di tengah-tengah kecemasan kita mau berperan sebagai penolong. Murid-murid juga demikian. Dia cemas sekali dengan keberadaan Yesus. Kita mencemaskan keadaan Tuhan, bukan keadaan diri kita yang kita cemaskan. Nah, ketika mereka cemas apa yang akan terjadi? Justru Tuhan bukan menguat-nguatkan. Jangan cemas, jangan takut, kuatkanlah hatimu, bukan. Tetapi justru dia menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Dari ayat 33 kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Ketika murid cemas, ketika murid takut, sekarang Tuhan Yesus tidak lagi menutup-nutupi. Karena mereka masih mengambang, mereka masih bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Tetapi Yesus menjelaskan dengan terus terang bahwa anak manusia memang akan diserahkan oleh imam, ahli Taurat. Ya, imam itu siapa? Yang melayani di bait Allah. Imam itu yang mempersembahkan domba kepada Allah. Justru imam ahli Taurat sebagai pengajar itu yang akan menangkap Yesus. Ya, ini terus terang Tuhan katakan. Karena Yerusalem tadi kan pusat ibadah.
Yerusalem ini tempat bait suci, di mana semua orang dari semua daerah datang ke Yerusalem membawa domba untuk dipersembahkan kepada Allah, diwakili oleh para imam. Ahli-ahli Taurat mengajarkan Taurat kepada jemaat. Tapi Tuhan katakan apa? Bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Jadi kalau melayani di bait suci belum jaminan menerima Kristus. Melayani di bait Allah belum tentu dia menghormati Tuhan. Justru imam-imam yang melayani di bait Allah yang akan menangkap Yesus, yang akan menyerahkan Yesus untuk dihukum mati, saudara. Jadi ini harus jelas bagi kita. Siapa yang menangkap Yesus? Siapa yang serahkan Yesus? Tapi Tuhan Yesus ceritakan hal ini kepada muridnya dengan terus terang. Karena apa? Karena hatinya telah siap. Hatinya telah siap untuk menghadapi penderitaan, menghadapi aniaya, menghadapi kematian. Dia telah siap. Sehingga dia menyampaikan kepada muridnya secara terus terang. Nah, saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus berani menyampaikan apa yang akan dia alami? Mengapa dia tidak takut? Mengapa dia tidak gentar menghadapi aniaya, menghadapi kematian? Kasih. Kuncinya adalah kasih. Kasih mengalahkan ketakutan. Kasih Yesus membuat dia berani menghadapi kematiannya. Dia nggak takut menghadapi kematiannya karena kasihnya melampaui ketakutannya. Saudara, kita tahu bahwa karena apa dia bisa turun ke bumi? Karena kasih. Kasih membuat Yesus rela turun dari sorga. Kasihnya mendorong dia turun dari sorga. Kasihnya mendorong dia untuk dianiaya. Kasihnya mendorong dia untuk ditangkap. Kasihnya mendorong dia untuk sampai mati di kayu salib. Kasih itulah yang membuat orang bisa bertindak menghadapi segala tantangan, segala rintangan, segala penderitaan. Mengapa kita takut kali menghadapi penderitaan? Mengapa orang percaya takut sekali menderita? Saudara tahu apa jawabannya? Karena kita kurang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan mengabaikan diri. Kasihnya itu di depan. Sebagaimana Allahku telah mengasihi aku, Allahku tidak takut menderita. Mengapa aku takut menderita? Mengapa aku takut ditolak? Mengapa aku takut difitnah, dihina dan sebagainya? Allahku sudah terlebih dahulu mengalaminya. Yang mendorong dia melakukan itu adalah kasihnya kepada kita. Kasih Kristus mendorong dia untuk rela mengalami penderitaan. Maka kita kembali ke gambar pertama tadi ya. Dia berjalan di depan. Ini artinya bahwa Yesus berjalan di depan murid-muridnya. Dia berani di depan menghadapi segala yang akan terjadi. Dia tidak suruh muridnya di depan. Ya, tetapi justru dia yang berada di depan. Dia menghadapi segala penderitaan itu pertama. Dia pertama yang menghadapinya. Bukan murid ya, tapi dia. Maka biasanya kalau gembala itu berjalan di depan. Maka persis seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes itu ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini gambarannya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberi nyawanya untuk domba-dombanya.
Dia serahkan nyawanya demi keselamatan dombanya. Itulah membuktikan bahwa dialah gembala yang baik satu-satunya. Enggak ada yang lain. Karena hanya dia yang rela mati. Hanya Yesus yang rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Bagi manusia. Kalau gembala upahan beda. Beda gembala yang baik dengan gembala upahan. Kalau gembala upahan ketika dia dapat upah dia senang. Tapi ketika datang musuh dia lari. Ini gembala upahan. Tapi Tuhan Yesus ketika ada aniaya, ketika ada penderitaan, ketika ada kematian, dia hadapi pertama sekali, barisan terdepan. Ini teladan, ini contoh. Jadi kalau kita katakan, aku percaya Yesus, aku pengikut Yesus, mananya kita percaya? Di mananya kita ikuti dia? Kalau kita katakan aku pengikutnya, tapi menghindari penderitaan, menghindari capeknya badan, lelah aja kita nggak mau, berkorban waktu tenaga aja nggak mau. Apakah benar itu pengikut? Pengikut itu berarti rela berkorban. Itu pengikut. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban segalanya. Oleh karena apa? Tuhanku telah memberi teladan. Nyawanya sendiri dia korbankan. Kita masih tenaga, masih ini ya. Begitu kita lebih melakukan dari teman kita, kita langsung bersungut-sungut. Lalu kita katakan aku pengikut Yesus. Dari mana orang lihat? Dari mana orang menilai? Dari mana orang tahu kita pengikut? Oh ini mengejutkan ya, supaya yang ngantuk nggak ngantuk lagi. Mana tahu dia ngantuk ya kan? Jadi dikejutkan sebentar, kejutan jantung. Ya, spot jantung ya. Dari mana orang menilai, melihat bahwa kita pengikut Kristus? Tentu pengikut itu mirip dengan yang diikutnya. Namanya pengikut ya. Pengikut Yesus berarti aku mirip dengan Yesus. Dalam hal apa? Dalam hal rela berkorban. Dalam hal mengasihi. Ini pengikut. Kasihnya membuat dia rela menderita. Kasihnya membuat dia rela turun dari sorga. Kasihnya membuat dia mau menghadapi kematian sekalipun. Tidak hanya penderitaan, tapi kematian pun dia rela. Ini artinya apa? Kalau aku pengikut Yesus, pasti aku rela berkorban. Lalu pengorbanan kita dalam hal apa? Kita sendiri bisa menilai diri kita. Apakah ada pengorbanan waktu untuk Tuhan? Adakah pengorbanan pikiran untuk Tuhan? Tenagaku untuk Tuhan? Uangku untuk Tuhan? Itu yang dikatakan dengan emas murni. Emas murni itu berarti Allah nomor satu. Pengorbanan untuk Allah itu terdepan. Nomor satu, baru yang lain-lain. Kalau bukan emas nanti nggak tahan dibakar, saudara. Iman yang bukan emas murni ketika dibakar dia akan hitam. Tapi kalau emas murni semakin dibakar dia semakin mengkilat. Jadi kalau kita katakan kita beriman, aku percaya, aku pengikut, lalu tidak terlihat dari kehidupan kita sehari-hari, orang tidak akan mengenal kita pengikut. Orang bisa mengenal dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita ucapkan. Jadi kalau orang mengucapkan, aku pengikut Yesus, ternyata tidak ada teladannya yang mirip dengan Yesus, dia akan menjadi batu sandungan. Tapi pengikut Yesus itu ketika dia meneladani Yesus dalam sikap hidupnya, maka orang lain pun bisa menilai benar dia pengikut Yesus. Dia berani dalam barisan terdepan. Inilah gembala yang baik. Gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara, sudahkah menerima gembala yang baik?
Sudahkah kehidupan kita menjadikan Yesus menjadi gembala kita di dalam hidup kita, yang menggembalakan kita? Kalau Kristus sudah menjadi gembala kita, menggembalakan diri kita, berarti kita mau diarahkan, mau diatur, mau dididik, mau diajar olehnya, mau mengikuti. Itu kalau kita sudah digembalakan. Perhatikan kalau domba itu ya, dia itu selalu kemana gembala ke situ dia. Karena domba selalu gampang tersesat. Jadi dia nggak mau jauh dari sang gembala. Kemana gembala pergi dia ikut. Gembala katakan maju dia maju. Gembala katakan kiri dia kiri. Itu domba, saudara. Domba aja taat kepada gembalanya. Mengapa manusia yang punya akal pikiran tidak taat pada gembala yang baik? Kalau kita katakan aku memiliki gembala yang baik, tapi kita selalu menyimpang, itu bukan domba itu. Itu apa? Kambing. Ya. Kalau domba itu taat pada gembala, tapi kalau yang sering melawan sang gembala itu kambing yang nanduk. Ya. Ada tanduknya kalau kambing. Kalau domba nggak punya tanduk, maka dia hanya mendengarkan suara gembala. Kalau dia tersesat, dia hanya memanggil gembala dengan suara. Tidak ada kekuatannya melawan musuh, maka dia andalkan Tuhan. Jadi kalau ada musuh kita, siapa yang kita andalkan? Bukan tanduk kita ya, tapi Tuhan kita itu. Karena kita domba. Domba itu hanya ngembek. Arti ngembek melapor, Tuhan, aku disakiti, Tuhan, aku dihina, Tuhan, aku dipitnah, Tuhan, itu kambing, itu kambing, itu domba. Domba itu hanya mengembek. Domba tidak ada senjata untuk melawan. Ya. Jadi kalau begitu, kita sebagai domba-dombanya Tuhan, meneladani Tuhan, mengikut Tuhan, ikut suara Tuhan. Ya, barulah kita bisa menang ya, berkemenangan. Kita mungkin seperti murid ini ya. Murid yang takut, murid yang cemas. Kita mungkin seperti mereka. Menghadapi segala sesuatu, menghadapi masalah yang ada, kecemasan di depan, ketakutan menghantui. Padahal ada Tuhan. Seringkali lupa ada Tuhan ya. Kita pikir kita yang berjalan sendiri, maka kita cemas dan takut. Siapa yang mirip dengan murid yang ini? Siapa yang mirip dengan ini? Ya. Kalau kita ketakutan menghadapi ada masalah di depan, kecemasan menghantui kita, berarti kita merasa kita berjalan sendiri. Tidak bersama Tuhan. Kalau ada Tuhan dilihatnya di sini kan dia nggak takut. Tuhan aja nggak takut, kok aku takut? Padahal dia yang akan ditangkap, dia yang akan diserahkan, bukan muridnya. Kenapa murid yang cemas? Kenapa muridnya yang takut? Ya, inilah satu yang membuat kita bisa lepas dari ketakutan, dari kecemasan. Ketika Yesus ceritakan tentang kematiannya, dia juga menceritakan tentang kebangkitannya. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kalah. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang sampai dikubur. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang menang. Tuhan yang bangkit. Berarti kebangkitannya inilah sebagai kemenangan. Yesus bangkit. Dan raja panglima perang tidak ada yang bangkit. Inilah kuburan mereka. Ini kuburan raja-raja, kuburan panglima perang yang hebat-hebat, yang tangguh-tangguh ya, yang bisa berperang mengalahkan banyak musuh. Tapi Tuhan Yesus yang seolah-olah kalah, tidak punya panglima perang, tidak melawan musuh dengan kekuatan, tetapi menyerahkan diri, rela ditangkap, rela mati
justru di situ kemenangan. Dia bangkit. Hanya dia yang bangkit. Ini semua mati dan tinggal dalam kuburan. Ini pengharapan bagi orang percaya. Jadi kemenangan kita itu sudah terjadi. Bahwa kita tidak akan tetap di dalam kuburan. Tetapi sebagaimana gembala kita, Allah kita bangkit. Maka kita sebagai pengikutnya, sebagai domba-dombanya, kita pun akan dibangkitkan bersama dengan dia. Inilah kemenangan kita. Inilah pengharapan kita. Inilah yang memberi semangat bagi kita. Sehingga kalau ada pengharapan seperti ini menghilangkan rasa takut dan cemas. Coba kalau kita menghadapi kematian tidak ada kebangkitan, pasti kita histeris ya. Hanya mati, tapi tanpa bangkit. Pasti kita merasa sangat sedih, sangat khawatir. Tapi kita punya pengharapan akan kebangkitan karena Kristus telah bangkit. Inilah yang terjadi pada Tuhan kita, gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya karena dia tahu ada kemenangan di balik penderitaan. Ada kemenangan di balik kematian sehingga dia tidak takut menghadapi kematian. Mengapa saudara takut mati? Mengapa saudara takut menderita? Kalau ada kemenangan, ada kebangkitan, toh tubuh ini akan tinggal. Semenderita apapun tubuh kita kan tinggal. Orang kita bangkit kok. Tubuh ini hanya fana, tubuh ini hanya sementara, tetapi tubuh kebangkitan inilah yang kekal adanya. Saudara yakin bahwa Yesus sudah bangkit? Coba tanya di sebelahnya. Saudara percaya nggak bahwa Yesus telah bangkit? Mana tahu nggak yakin. Kalau tidak yakin maka dia nggak punya harapan untuk bangkit. Ya. Ketika kita meyakini Yesus bangkit, berarti ada pengaruhnya kepada kita sebagai pengikutnya. Kalau Tuhanku bangkit, aku pun pasti bangkit. Kalau Tuhanku menang, aku pun menang. Kalau Tuhanku menderita, aku pun mau menderita. Kan gitu. Sebagaimana Tuhanku lakukan, aku rela mengalami hal yang sama. Jadi orang yang telah menerima kasih Kristus dalam hidupnya, dia juga akan mengalirkan kasih itu kepada orang lain. Maka orang yang sudah menerima kasih tidak takut lagi menghadapi penderitaan, tidak takut lagi menghadapi kematian. Contohnya adalah Stefanus. Stefanus oleh imannya, dia dilempari dengan batu sampai mati. Sampai mati dia dilempari oleh karena kesaksiannya. Bukan oleh karena salahnya. Bukan karena salah ngomong, tidak. Tapi karena dia menyaksikan tentang cinta kasih Yesus. Itulah sebabnya dia dilempari. Dia tidak takut. Maka waktu dia menyaksikan tentang kasih Kristus, cahaya kemuliaan Allah ada di wajahnya. Ada di wajah Stefanus. Kenapa? Pengharapannya dia akan duduk bersama dengan Tuhan. Walaupun saat ini tubuhnya mati, tetapi jiwanya sudah tinggal bersama dengan Tuhan. Itu harapannya, membuat wajahnya bercahaya. Saudara-saudara, mengapa orang Kristen tidak mau menderita? Mengapa orang percaya menghindari penderitaan? Berarti kurang kasih kita kepada Allah. Kalau dalam kasihku kepada Allah, pasti kusalurkan kepada orang lain. Ketika aku membagi kasih itu, tidak mungkin aku tidak mengalami penderitaan. Tapi kalau kita takut mengalami penderitaan, itulah sebabnya kita berdiam diri. Kita tidak mau cerita,
Kita tidak mau bersaksi, kita tidak mau menyampaikan kebenaran karena takut ditolak, takut tidak diterima, takut banyak ketakutan-ketakutan. Tetapi Kristus justru mendatangi penderitaan sebagai bukti bahwa kasih-Nya melampaui segalanya. Kasih-Nya kepada kita mengalahkan rasa takutnya. Kasih kita kepada Allah seharusnya sama. Kalau aku sudah dikasihi, maka aku juga mengasihi Allah. Sebagai bukti aku mengasihi Allah, aku tidak takut memberitakan Injil. Walaupun oleh karena aku memberitakan Injil, aku diejek, aku ditolak, aku tidak takut. Itu seharusnya yang kita kerjakan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Kristus mengalahkan ketakutannya. Kasih Kristus yang telah kita terima mengalahkan ketakutan kita. Karena Dia mati, tidak tinggal di kuburan, tapi ada kebangkitan sebagai bukti menang terhadap kematian. Kalau ada kemenangan, kenapa takut mati? Kenapa takut menderita? Jadi mulai hari ini saudara, mari kita lihat diri kita sendiri. Mari kita evaluasi kerohanian kita. Sering sekali kita mengalami penderitaan bukan karena nama Yesus, tapi penderitaan karena masalah-masalah kita. Persoalan-persoalan kita yang tak habis-habisnya. Tapi Tuhan Yesus menderita bukan karena masalahnya, tapi karena masalah kita. Perhatikan ya. Yesus mengalami penderitaan bukan karena masalahnya, bukan karena persoalannya, tapi karena masalah kita yang mau Dia selesaikan. Masalah manusia yang paling berat adalah dosa kita. Jadi untuk menyelesaikan persoalan dosa kita, Dia harus mengalami penderitaan. Dia harus diolok-olok, diejek, dihina, dicaci maki, dan ditangkap, disalibkan sampai mati. Kematiannya dan kebangkitannya mengalahkan ketakutan. Jadi kalau saudara sudah menerima kasih Kristus, saudara lepas dari rasa takut akan penderitaan, rasa takut akan kematian. Tetapi kita berkemenangan, kita berani, kalau demi nama Yesus aku menderita, tidak masalah. Kalau karena nama Yesus aku mati, tidak persoalan. Karena Tuhanku sudah melakukan terlebih dahulu. Ya, jadi coba tanya sekali lagi di sebelahnya, kau sering punya masalah karena apa? Masalahmu sering terjadi karena apa? Kau sering menderita oleh karena apa? Apa yang membuat kamu sering menderita? Pasti semua kita sudah pernah menderita. Ya, tapi yang membuat menderita itu, pernahkah karena nama Yesus? Pernahkah karena memberitakan Injil mengalami penderitaan? Atau karena salah sendiri? Ya, coba kaum Adam, apa jawabannya? Karena apa menderita? Banyakan menderita karena apa? Karena salah sendiri. Kaum Hawa banyak menderita karena apa? Karena masalah sendiri, iya. Masalah bertubi-tubi ya, kaya masalah. Ini orang-orang kaya semua di sini, kaya masalah. Sehingga enggak habis-habis kekayaannya. Karena terlalu kaya. Ya. Maka hari ini Tuhan menderita bukan karena masalah Dia, tapi menderita karena masalah kita dan masalah terberat kita. Bukan anak, bukan suami, bukan istri, bukan tetangga, bukan keluarga. Masalah terberat adalah dosa kita. Untuk itu Dia selesaikan. Untuk itu Dia datang ke Yerusalem. Sengaja Dia jumpai Yerusalem. Sengaja Dia jumpai penderitaan. Sengaja Dia datang untuk mati. Berarti kedatangannya dari sorga adalah untuk menderita. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menderita. Kenapa kita menghindari menderita? Kita bilang pengikut Yesus. Dia menjumpai penderitaan, kita lari dari penderitaan. Berarti kan kita bukan pengikutnya itu. Berarti musuhnya ya.
Kalau kita menghindar dari penderitaan berarti bukan pengikut. Pengikut itu menjumpai penderitaan. Cara menjumpainya, layani sebanyak-banyaknya orang. Pasti jumpa. Tapi kalau di rumah aja nggak akan pernah ketemu. Layani sebanyak mungkin orang. Pasti jumpa ejekan, tolakan, ya, penolakan, olok-olokan itu pasti ketemu. Jadi siapa yang belum pernah diejek berarti belum pernah pergi. Nggak pernah pergi dia. Kalau pernah pergi pasti pernah diejek. Itu namanya menderita karena nama Yesus. Kalau karena nama Yesus aku menderita, aku berbahagia. Karena Kristusku sudah mengalami hal yang sama. Jadi ketika kita memiliki kasih Kristus, itulah mengalahkan ketakutan kita. Kasihku kepada Kristus mengalir kepada sesama. Jadi kalau aku nggak peduli kepada sesama, itu sebagai bukti tidak ada kasihku kepada Tuhan. Jangan bilang, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi satu pun jiwa nggak pernah kita layani. Lalu Tuhan Yesus akan tanya, apa buktinya? Apa buktinya? Kan gitu ya. Kalau memang mengasihi Tuhan, buktikan. Mengasihi Allah terbukti ketika kita mengasihi sesama kita yang akan binasa, yang akan dibakar selamanya. Tidak mungkin kita membiarkan dia binasa. Tuhan sudah datang melepaskan dia, tapi kita nggak teruskan sehingga nggak sampai kabar itu. Kabar kelepasan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Tapi kita nggak sampaikan kepada mereka sehingga mereka nggak lepas-lepas. Jadi kalau kita bernyanyi, buatlah nyanyian itu menjadi kenyataan, ya. Kalau belum jadi kenyataan, lagu yang kita nyanyikan itu akan menuduh kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah gitu ya, semangat nyanyinya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lalu dia bertanya, mana kasihmu gitu ya. Bukti kasihmu mana? Kau bilang kau kasihi aku dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu rela berkorban loh. Kasih Tuhan itu rela menderita. Kasih Tuhan itu rela mati untuk jiwa. Berarti kasihmu mana? Gak pernah kau datang ke rumahku menyampaikan Injil. Kau bilang ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi setiap orang yang udah percaya di sini ditantang ya. Mengasihi Tuhan itu harus teraplikasi. Mengasihi Tuhan itu terbukti dan tidak takut ditolak, tidak takut diolok, tidak takut menderita. Kenapa? Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi aku dengan rela menderita, rela mati untuk keselamatanku. Maka aku mengikut dia supaya orang lain juga selamat. Aku mengasihi Tuhan dengan memberitakan namanya. Jadi mengasihi Tuhan itu adalah menyampaikan Injil. Itu bukti orang mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan dengan mencucurkan air mata ya. Bukan nyanyi dengan keluar air mata aku sudah mengasihi Tuhan, bukan. Tapi mengasihi Tuhan itu sama halnya dengan mengasihi jiwa-jiwa. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita pun bisa mengasihi jiwa. Jadi saudara yang belum menerima kasih Tuhan, hari ini dia rela mati untukmu, dia rela menderita bagimu supaya persoalanmu yang paling berat dapat diselesaikan. Itulah pengampunan dosa hanya di dalam kematiannya. Maka kasihnya, kasih Stefanus kepada Allah, dia rela menderita, dia rela mengabarkan Injil, ditolak, diejek karena dia mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, selidikilah hati kami. Seringkali kami mengaku kami percaya, kami pengikut-Mu, tapi orang lain tidak melihat melalui tindakan kami. Melalui firman-Mu kami ditantang, supaya kami memperlihatkan kasih kami kepadamu. Lewat tindakan kami ketika kami memberitakan Injil,
Ketika kami mengasihi sesama kami, menyampaikan kabar baik, kabar pengampunan dosa, itulah bukti kami mengasihi Tuhan. Bakarlah semangat kami, supaya kami tidak menghindari penderitaan, tidak menghindari kesulitan, tetapi kami menghadapinya sebagaimana Kristus berani menghadapi, karena kasih-Nya mengalahkan ketakutan. Kami mau mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami, supaya kasih kami kepada Tuhan mengalahkan ketakutan kami. Ketakutan untuk menderita, ketakutan untuk mati. Tetapi kami rela menderita secara daging demi keselamatan orang lain. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.